Biadab, media milik Bakri hina Jokowi, Presiden disebut monyet pakai jas hujan ijo, Dewan Pers harus bertindak. Jangan ketik monyet pakai jas hujan ijo di Google, bikin shock. Itu judul yang ada di fifa.co.id dan ya, ini menjadi gempar ya. Hari-hari ini menjadi viral. Ya, terutama sekali ya ketika Denny Siregar itu men-tweet ya, lah media apaan ini gitu kan, FIFA Koit. Koit itu bahasa mati maksudnya, tapi yang benar itu fifa.co.id ya. Kemudian dalam postingannya itu SCPC ya, kalau sebuah platform media akun fifa.coid sudah menyerang personal kepada kepala negara Presiden Jokowi, ini sih namanya bukan karya jurnalistik lagi, tapi buzzer oposisi itu katanya. Ya, Presiden diterima ku abdi katanya Presiden itu ya, alhamdulillah bantuannya udah ada di sini. Yang bikin sulit sekarang ini adalah akses jalan, karena masih ada beberapa desa ke atas yang masih terisolir, belum bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Adapun kendaraan roda 20 itu pun sangat sulit sekali dalam menembus yang terisolir tersebut, sehingga masyarakat yang tidak kena bencana pun ikut terdampak juga. Intinya ada kelumpuhan ekonomi juga, sehingga yang kena bencana dan tidak bencana juga sama-sama merasakan ada kesulitan di bidang logistik. Baru-baru ini muncul berita yang diduga telah menghina Presiden Joko Widodo. Berita tersebut dibuat oleh media FIFA. Dalam narasi cuitannya di laman Twitternya, FIFA mencuitkan himbauan bahwa jangan mengetik monyet pakai jas hujan ijo di laman Google. Dalam narasi cuitannya di laman Twitter, FIFA mencuitkan himbauan bahwa jangan mengetik monyet pakai jas hujan ijo di laman Google. Yang seperti diketahui bahwa monyet pakai jas hujan ijo yang FIFA maksud adalah Presiden Jokowi. Hal itu sontak mendapatkan tanggapan dari berbagai netizen. Salah satunya akun Twitter dengan nama Anak TK. Bahkan, lewat akun Twitter pribadinya @utara99912, ia melaporkan hal tersebut kepada pihak Dewan Pers. Menurutnya, ini merupakan laporan tertulis. Pihaknya akan menindaklanjuti laporan ini jika Dewan Pers memilih diam. Hal itu dilakukan karena pada 22 November 2022, pukul 4.41, media FIFA membuat cuitan dengan unsur penghinaan kepada kepala negara. Netizen itu pun juga menilai bahwa apa yang dilakukan oleh FIFA berinsinuasi pada rasisme media, sebagaimana dilarang oleh Pasal 5 Ayat 1, Pasal 6 huruf B, Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Pers. Rasisme merupakan musuh bersama kemanusiaan. Rasisme merusak nilai-nilai moral universal yang diperjuangkan sepanjang sejarah manusia. Tugas pers seharusnya mencegah terjadinya rasisme dan mendukung perlawanan atas rasisme. Apa yang ditampilkan oleh FIFA sangat bertolak belakang. Sebagaimana peran masyarakat dalam Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Pers, maka pihak yang melaporkan hal ini agar ditindaklanjuti oleh Dewan Pers. Media FIFA milik Bakri ini memang kurang ajar. Laporan tersebut dilayangkan kepada Dewan Pers. Kalau sampai Dewan Pers nggak bertindak, maka bisa dipastikan bahwa Dewan Pers sudah tidak berguna lagi sebagai pengawas pers. Artikel rasis beginilah cikal bakal perpecahan bangsa, dan sebentar lagi kadal gurun pasti bersorak girang dapat bahan menghujat Presiden. Seperti diketahui, ketik monyet pakai jas hujan hijau di pencarian Google, kini muncul foto Presiden Joko Widodo. Ternyata begini penyebabnya. Jagat media sosial digemparkan sebuah kata kunci, monyet pakai jas hujan hijau di pencarian Google. Lalu bagian foto muncul Jokowi yang menggunakan mantel kresek berwarna hijau. Sementara itu, Sekretariat Kabinet maupun KSP Kepala Staf Presiden belum memberikan penjelasan soal kata kunci monyet pakai jas hujan hijau di Google. Namun ada kisah di balik foto Jokowi yang mengenakan jas hujan berwarna hijau. Saat itu Jokowi mengenakan jas hujan kresek hijau ketika mengunjungi Desa Harkajaya,
salah satu desa yang menjadi korban bencana longsor dan banjir di Kecamatan Sukajaya, Bogor, tahun 2020. Ketika Jokowi meninjau lokasi longsor di desa tersebut, tiba-tiba turun hujan. Pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres yang bertugas di dekat Presiden Jokowi ternyata tidak ada yang siap dengan payung di tangan. Sehingga untuk beberapa saat hujan sempat membasahi tubuh orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Saat itulah tiba-tiba seorang warga memberikan jas hujan berwarna hijau kepada Presiden yang langsung dipakai oleh Presiden Jokowi dengan senang hati. Kebetulan ukuran jas hujan tersebut pas, sehingga untuk beberapa saat Presiden mengenakan jas hujan pemberian warga saat meninjau lokasi bencana di Desa Harkajaya, Kecamatan Sukajaya, Bogor. Setelah hujan reda, barulah Presiden melepaskan jas hujan tersebut dan berganti dengan memegang payung yang diberikan oleh Pas Pampres. Tapi oleh media yang tidak bertanggung jawab, sengaja diselewengkan dengan narasi-narasi rasis dengan tujuan ingin membuat kegaduhan, mendiskreditkan Presiden Jokowi, dan sudah dipastikan para oposisi kadrun senang dengan adanya media resmi terverifikasi Dewan Pers membuat narasi berita menghina kepala negara. Hal ini tentu saja akan dimanfaatkan dengan baik sebagai upaya menjatuhkan Presiden Jokowi dan mengolok-olok seorang presiden. Lalu apa bedanya media ini dengan kadrun? Terpantau kini artikel tersebut telah dihapus oleh pihak FIFA, tapi tentu saja tak akan selesai sampai di sini. Proses segera pecat yang bikin artikel rasis tersebut. Jadi bagaimana menurut Anda? Diduga hina ibu negara, masih saja bisa ngeles. Ditulis oleh XRD, dikutip dari sword.com. Yang dihinakan oleh Karisma Jati dengan seolah-olah menganggap Ibu Iriana ini adalah pembantunya ibu negara Korea Selatan. Ini benar-benar melukai perasaan semua anak bangsa. Jadi tidak heran kalau putra-putra dari Ibu Iriana Joko Widodo memberikan respon, mulai Kaisang, Gibran, karena wajar. Jangankan anak kandung, saya saja sebagai anak bangsa terluka kalau ibu negara kita dilakukan pelecehan atau penistaan seperti sekarang ini. Tapi kalau ada orang berpikir dengan cara sungsang itu artinya dia tidak menghadirkan fakta dan data. Maka yang keluar dari mulutnya itu adalah caci maki, ujaran kebencian, menghardik orang di depan publik. Bahwa sejak beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sejak saat itu hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, makian demi makian terus membanjiri baik kepada pribadinya Insinyur Haji Joko Widodo maupun kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau bicara soal fitnah dan penghinaan terhadap Presiden Jokowi, ini sudah sering kita dengar. Ini seperti hal yang sudah lumrah terjadi. Tapi bagaimana kalau istri Pak Jokowi atau ibu negara yang dihina? Ini kurang ajar dan biadab. Bahkan Ibu Iriana Jokowi yang tidak banyak tingkah, kalem, tidak banyak komentar apapun, itu pun dihina. Hal itu terkait dengan foto bareng antara Ibu Iriana yang bersanding dengan istri Presiden Korea Selatan, yakni Kim Kun Hee. Nama akunnya, Karisma Jati, yang saat ini jadi ramai dibahas di media sosial, khususnya di Twitter. Ternyata dia adalah seorang komikus kelahiran Yogyakarta dan sosok di balik akun Twitter @koprofiljati. Dalam unggahan foto tersebut, akun yang disebut-sebut milik Karisma Jati dinilai telah menghina ibu negara, Iriana Jokowi, dengan menuliskan cuitan, yaitu, "Bi, tolong buatkan tamu kita minum." "Baik, Nyonya." Ini benar-benar keterlaluan. Kalau belum lama ini ada seorang warga negara asing yang diduga menghina pakaian batik yang dikenakan beberapa pemimpin negara di G20, maka hinaan yang ditujukan kepada Ibu Iriana jauh berkali lipat biadabnya. Seperti yang saya katakan, Ibu Iriana jarang berkata-kata, jarang komentar sesuatu, tidak banyak tingkah, tidak banyak macam lah pokoknya. Itu pun bisa jadi sasaran. Sampai-sampai kedua anaknya, Kaisang dan Gibran, ikut beraksi. Padahal kita tahu, Jokowi dihina mereka santai saja menanggapi. Memang ketika seorang ibu dihina seperti itu, anak laki-lakinya akan mati-matian membela kehormatan ibunya.
Kalian bisa lihat sendiri bagaimana emosinya Gibran dan Kaisang. Biasanya mereka santai dan kalem, bahkan kadang berguyon, tapi khusus untuk kasus ini mereka terlihat marah. Seperti biasa cuitan tersebut sudah dihapus. Namanya jadi viral, makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Mau buang air besar pun tidak fokus karena pikiran terus beterbangan tak karuan. Mungkin mendengar suara ketukan pintu saja, langsung terkaget-kaget dan parno. Mungkin melihat abang tukang bakso atau tukang siomay jadi deg-degan. Sebenarnya yang bersangkutan sudah meminta maaf, tapi statementnya tetap tidak memuaskan. Masih saja suka membela diri. Dia membuat surat terbuka untuk keluarga Jokowi. Awalnya basa-basi minta maaf kepada keluarga besar Jokowi. Dia mengatakan permintaan maaf tersebut dinyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa unsur keterpaksaan atau kepura-puraan. Dia juga mengatakan, jika nantinya adalah yang melakukan tuntutan hukum, maka dia akan menerima dengan lapang dada atas segala hukuman yang adil dan setimpal. Tapi lucunya, dia ikut emosi dengan para pendukung fanatik rezim. Dia mengatakan tidak akan ada permintaan maaf sedikit pun terhadap mereka yang merasa bisa berbuat sesukanya tanpa mengindahkan moral dan etika. Dasar tak tahu malu. Sudah salah, malah bikin pembenaran seolah tidak bersalah sepenuhnya. Bicara moral dan etika, dia sendiri tidak bermoral saat membuat cuitan seperti itu. Ini orang kalau di Malaysia atau di Thailand pasti langsung dirujak atau entah jadi apa. Sini masih bisa santai minta maaf dan petentang-petenteng dengan gaya yang bikin sakit perut. Dia menyebut framing, fitnah dan ujaran kebencian para pendukung fanatik rezim mencerminkan arogansi dan kemunafikan. Yang arogan itu siapa? Yang munafik itu siapa? Yang kurang ajar itu siapa? Situ kan? Kenapa fakta dibolak-balik? Malah menyalahkan pihak lain. Bicara munafik tapi diri sendiri sama munafiknya. Bagusnya ditangkap sajalah orang ini. Minta maaf tidak diperlukan, tetap lanjutkan proses hukum karena dia ngaku akan menerima dengan lapang dada. Orang yang kalem pun dihina habis-habisan. Kalau tidak diproses hukum, rasanya sungguh keterlaluan sekali. Identitas, lokasi dan profesinya pun sudah tersebar di mana-mana. Tinggal diciduk saja. Tinggal dimintai keterangan apa maksud pernyataan tersebut. Hinaan tersebut ditujukan kepada siapa? Kalau ngeles itu untuk ibu negara Korsel, orang ini dikirim saja ke Korsel untuk diadili. Negara ini pun tidak butuh orang tak berguna seperti dia. Kalau mau kabur, kabur saja ke luar negeri. Tidak usah balik lagi juga nggak apa-apa loh. Jadi, bagaimana menurut Anda?